Shalom Aleichem, salam waras yang berpikir itu yang waras. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini kita akan belajar lagi berapologetika dan mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi menanggapi lagi pernyataan seorang ustadz yang maaf dia sudah almarhum, tetapi pengaruh dari ajaran yang keliru ini membuat orang-orang yang tidak mengenal kebenaran mereka asal ngomong, ya, asal mengutip dan juga menganggap wah ini benar. Nah, tokoh ini yang bernama Ustadz Insan Mokoginta, ya kita mungkin sebagian besar sudah mengenal beliau dalam bukunya sendiri yang berjudul Mana yang Porno, Alkitab ataukah Al-Quran. Nah, dalam thumbnail saya yang sudah saya berikan, saya buat pernyataan kitab porno, kitab mana ya? Nah, saya menjuluki Ustadz Insa Mokoginta ini adalah orang yang suka memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup ekstrim, ya, suka mengutip-ngutip, mencomot-comot dalam kitabnya orang Kristen, ya, mendata bagian-bagian yang dia suka dalam Alkitab, dalam arti ya mungkin sedikit sensitif, sehingga dia memberikan itu sebagai bukti bahwasanya dalam Alkitab itu mengandung kekeliruan, mengandung ya sesuai dengan tema kita kata porno, ya, dan dia mengangkat itu untuk menjadi bukti bahwasanya di dalam Alkitab atau kitabnya orang Kristen itu banyak atau mengandung unsur-unsur pornografi. Nah, tapi biarlah bagian kita akan meluruskan pandangan-pandangan yang keliru seperti yang dimiliki bahkan yang masjid diimani oleh orang-orang yang tidak percaya dengan kekristenan. Nah, keterangan dalam bukunya sendiri memberikan cerita yang saya nyatakan tergolong fiktif. Kenapa? Dia bertemu dengan orang Kristen katanya di situ tanpa menyebutkan namanya, dan dia melakukan perbincangan dialog yang cukup panjang, tetapi secara singkatnya orang Kristen tersebut mengakui, ya mungkin apakah dia menyampaikan langsung atau seperti apa, di mana mengatakan bahwasanya di Al-Quran tidak ada hal-hal porno, tetapi di dalam Alkitab orang Kristen itu banyak sekali unsur-unsur porno sesuai dengan kutipan-kutipan yang dicomot-comot oleh Insan Mokoginta. Singkat ceritanya seperti itu dalam bukunya. Nah, mengenai tentang buku yang disampaikan beliau atau yang diciptakan beliau ini, mana yang porno, Alkitab ataukah Al-Quran, tetapi bentuk judul yang disampaikan beliau di situ bukan memberikan dua perbandingan, tetapi lebih mengarah kepada menuduh, ya, menghina bahkan, ya, Alkitab orang Kristen, dan dia angkat untuk menjadi suatu gorengan dakwah sehingga dia akan laris manis di lapangan sana dan banyak pengikut-pengikutnya. Tetapi pengikut-pengikut yang tidak bisa belajar, pengikut-pengikut yang asal ngikut-ngikut saja dan hanya menjadi pengikut yang menerima apa adanya, apa kata Ustadz Mokoginta sendiri. Nah, perlu disadari teman-teman, pihak Polemikus sendiri sering berargumen kalau ketika mereka menyampaikan sesuatu tentang untuk menyerang kekristenan, mereka hanya mengatakan ya kami tidak bermaksud untuk menyerang, kami tidak maksud untuk menjelek-jelekan seperti Insan Mokoginta, karena hal porno itu sendiri sudah ada di Alkitab. Alkitab sendiri yang memberikan informasi, kami tidak, kami hanya menunjukkan saja bagian-bagian itu. Nah, jadi alasan mereka seperti itu.
seperti Pak Insama sendiri ya, di dalam Alkitab dia mengatakan begitu banyak ayat-ayat porno, bahkan sangat vulgar. Ya, dia mengutip beberapa bagian Yeskiel, ya, Kidung Agung dan seterusnya. Teman-teman kalau tertarik bisa ambil atau beli bukunya, searching juga boleh, silakan. Tetapi menurut teman-teman kalau tidak penting ya monggo, karena itu untuk menambah edukasi kita. Nah, selain Pak Inso sendiri ada beberapa mualaf juga, salah satunya dari Protestan yang dimana dia memberikan tulisan-tulisan dalam bukunya yang berjudul Injil Petunjuk Jalan Menuju Islam. Nah, diselingi dengan memberikan perikop-perikop khusus, memberikan pernyataan-pernyataan khusus mengenai ayat-ayat cabul yang ada di dalam Alkitab. Kelihatannya ini turun-menurun ya, sifat buruk yang dimiliki oleh Insama Koginta terjun menurun kepada mualaf Protestan ini yang bernama Lisu. Nah, ada juga yang seorang bernama Mashut ya, SM. Dalam bukunya dia menuliskan dengan judul Dialog Santri dan Pendeta ya, di mana mengatakan Alkitab memiliki yang paling banyak pernyataan-pernyataan porno di dunia. Jadi kelihatannya ini melebihi apa ya, buku-buku yang vulgar, yang sekuler. Nah, jadi sangat buruk sekali Alkitab ini. Nah, ada ayat yang diangkat oleh Pak Insama Koginta sendiri yang di dalam Alkitab yang dikatakan porno atau cabul, salah satunya dalam Yeskiel 23 ayat pertama sampai 21 mengenai kisah kakak beradik Ohola dan Oholiba di mana Giat melakukan dosa. Nah, yang dipermasalahkan Insama Koginta juga di pasal 16 7 sampai 8, 25 26, 32 37. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nanti situ. Nah, di mana salah satu kisah yang mungkin tidak asing bagi kita, di mana kisah Lot dan kedua anaknya dalam Kidung Agung diangkat adalah, wah, ini masalah. Alkitab menyajikan tentang hubungan yang seharusnya tidak ada di dalam kitab suci. Nah, ini kekeliruan yang ada ya, tapi kita tetap mendengarkan dulu. Nah, dipermasalahkan juga ada banyak ayat dalam Alkitab yang dipandang sebagai pornografi ya, hal-hal yang vulgar. Dalam peranggapan ya teologi teman-teman, mereka para nabi mereka anggap tidak mungkin melakukan dosa, mereka terjaga ya, mereka memiliki sifat yang ismah ya. Ini sifat khusus yang hanya dimiliki oleh nabi, tidak dimiliki oleh siapapun, dan mereka terjaga dengan baik, tidak melakukan dosa, mereka terjaga dengan baik. Nah, dan kali ini ada 3 tanggapan saya yang saya bagikan. Yang pertama adalah dalam konteks tersebut ya, sebenarnya membukakan kebobrokan umat Allah yang dilakukan oleh manusia pada masa itu ya. Allah pribadi yang memiliki otoritas tertinggi di saat itu menyatakan murka atas hidup yang tidak benar yang dijalankan manusia. Nah, ada hukuman-hukuman yang disampaikan dengan keras, dengan tegas ya, bahkan kutuk Allah pun nyata. Nah, terdapat percinahan, percabulan dan seterusnya. Nah, teman-teman kita bisa melihat dalam ayat 22 ya, ada perlawanan. Ayat 24 ada penghakiman ya. 25 ada murka Allah.
Ya, murka yang terjadi di situ. 26, merampas apa yang menjadi milik mereka. Itu hukuman-hukuman yang terjadi dan banyak sekali dalam Alkitab. Allah tidak membiarkan dosa itu terjadi. Allah tidak mengkompromi hal tersebut. Nah, yang kedua, teman-teman, tidak serta-merta semua ayat yang tertulis di dalam Alkitab kata zina dimaknai secara harfiah. Kita harus pikirkan, tidak dimaknai secara harfiah. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab, ya, kata zina mengandung makna yang lain, ya, mengandung seperti kata kiasan, ya, dimana menunjukkan jinah yang dimaksud di sini dalam konteks ini bukan jinah seperti pornografi yang pemikiran pendek oleh polemikus muslim yang tidak mau belajar. Tapi jinah yang di sini berbentuk kiasan, dan jinah yang dimaksud ini adalah jinah murtad. Ya, dalam kata aslinya adalah murtad, ya, meninggalkan agama sebelumnya. Nah, jadi zina ini tidak kita bisa bilang harafiahnya ya seperti zina yang kita pandang, tidak, tetapi ada maksud atau pemahaman yang lain, ya. Jadi zina yang di sini adalah zina rohani yang murtad, ya, yang menyembah Molok. Teman-teman bisa lihat dalam Imamat 20 ayat yang kelima, ada penyembahan kepada Molok. Dan yang ketiga yang saya akan bantah di sini adalah Insa Mokhoginta tidak jujur, teman-teman, dalam penjabaran karena dia tidak berani memberikan keseluruhan perikop yang ada. Karena dalam pasal tersebut ada ayat pertama sampai 49. Tapi dia hanya mencomot bagian-bagian yang kelihatannya menarik dan bagus untuk digoreng sehingga bisa diberikan kepada umat-umat, kepada orang-orang awam yang tidak mengerti isi Alkitab sesungguhnya. Nah, kalau dilihat dari keseluruhannya, tidak akan terjadi pernyataan dari Insa Mokhoginta tentang Alkitab yang porno. Bahkan sampai sekarang tidak akan terjadi kelanjutan bahwasanya ada orang-orang yang menganggap Alkitab itu adalah banyak mengandung hal-hal pornografi, vulgar. Nah, kalau dalam Yehezkiel 23, teman-teman, itu berisi tentang perumpamaan dari mana Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Yehezkiel. Kita bisa lihat dalam ayat yang keempat, di mana Ohola itu disebut sebagai figur fiktif, ya, yang mengarah kepada penyembahan, ya, perilaku, sikap dari orang-orang Samaria. Dan Oholiba, tokoh fiktif juga yang mewakili Yerusalem. Nah, jadi di bagian ini jelas bahwasanya tidak ada benar-benar secara harafiah ya seperti ini, seperti yang digambarkan, yang diberikan pemahaman minim oleh Insa Mokhoginta dan para polemikus lainnya. Dan juga Allah menunjukkan ada banyak ketidaksetiaan, ya, 10 suku Israel. Dan ilustrasinya, ya, dinyatakan adalah orang yang berzina. Seperti saya bilang adalah ini maknanya kiasan. Jadi zina yang dimaksud di sini yang dilakukan oleh 10 suku Israel ini adalah zina rohani, adalah murtad, mereka menyembah ilah-ilah lain. Nah, dalam konteks yang jelas sekali lagi saya sampaikan adalah dosa yang mereka lakukan, zina yang mereka lakukan adalah murtad, ya, dari penyembahan kepada Allah yang benar, tetapi mereka menjadi penyembah berhala. Kita bisa lihat dalam ayat yang ketujuh, ya teman-teman. Nah,
Berikutnya saya akan menanggapi bahwasanya pernyataan yang mungkin mereka akan mengarahkan berarti Allahnya orang Kristen tidak peduli, Allahnya orang Kristen tidak benar, diam saja. Tidak. Kita bisa lihat dalam dalam Roma 6 ayat 23 di mana jelas dikatakan upah dosa adalah maut. Ada hukum Allah, ya. Ada pernyataan Allah yang tegas bahwasanya Allah tidak akan suka, tidak akan kompromi kepada dosa yang sudah menyeleweng, menyimpang dari apa yang benar, apa yang kudus. Nah, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-22 sampai 49 ada hukum Allah dan ada murka Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Ya, ini akan meluruskan pandangan Insa Mokogindar dan teman-teman lainnya untuk memahami Yeskiel yang mereka anggap banyak pornonya, ya. Dan yang terakhir, kalau Yeskiel 23 dibaca keseluruhannya dari ayat pertama sampai akhir, tidak akan menemukan kesalahan Alkitab, ya. Tidak akan menyebutkan Alkitab orang Kristen itu porno, ya. Malahan akan memberikan jawaban bahwasanya Allah tidak akan kompromi, ya. Ya dosa, Allah tidak akan pernah kompromi dengan itu. Ada hukum yang keras, ada hukum yang tegas untuk yang melakukan pelanggaran tersebut. Pada ayat 30 dan 49 memberikan informasi jelas bahwa zina yang dimaksud adalah murtad. Tetapi murtad yang di sini akan tetap mendapatkan hukuman Allah. Jadi ditegaskan kembali apa yang menjadi keminiman pengetahuan Insa Mokogindar dan teman-teman yang lainnya adalah suatu kekeliruan dan pembodohan yang saya rasa harus banyak belajar. Dan kalau memang tidak sanggup untuk menelaah apa yang dimaksud oleh orang Kristen, apa yang dimaksud oleh Alkitabnya orang Kristen, jangan pernah suka mencuil-cuil Alkitab atau kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga ya tidak terjadi seperti sekarang, bahwasanya sudah nyata, sudah diberi informasi bahwasanya maknanya berbeda. Yang dimaksud bukan yang seperti yang dipandang diberikan oleh Insa Mokogindar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya tidak ada isi, tidak ada pernyataan hal-hal vulgar, hal-hal porno yang disampaikan oleh Insa Mokogindar dalam bukunya untuk menyerang kekristenan. Jadi mari kita, setiap orang percaya, kita harus memberikan respon terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak benar, yang bersifat ingin menjatuhkan kekristenan. Ini tanggung jawab kita semua. Demikian dari saya. Salam waras yang berpikir itu yang waras. Shalom.